Pasar persaingan sempurna. Yang pertama kita bahas pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya kepentingan konsumen di satu sisi dengan kepentingan produsen di sisi lain. Oleh karena itu, pasar ini mempunyai banyak fungsi bagi pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen maupun pemerintah. Misalnya, pasar berfungsi sebagai sumber informasi bagi konsumen, produsen, bahkan juga pemerintah. Yang kedua, kita bahas pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar atau market power terhadap harga suatu produk yang homogen. Pembeli, orang yang melakukan permintaan, maupun penjual, orang yang melakukan penawaran, tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker dan bukan sebagai pembuat harga atau price maker. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Yang pertama itu ada perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua, ada setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Yang ketiga, ada menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan lainnya. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Yang kelima, ada pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Selanjutnya kita bahas menentukan keuntungan maksimum. Untuk menentukan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan terdapat dua cara. Yang pertama, hasil penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Untuk menentukan keadaan tersebut, yang perlu dilakukan adalah membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi dan menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Keuntungan yang diperoleh dihitung dengan formula sebagai berikut. Keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurang biaya produksi total. Yang kedua itu ada dihitung berdasarkan formula berikut. Tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dikurang tambahan biaya. Tingkat produksi sama dengan MC sama dengan MR. Selanjutnya kita akan membahas kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kebaikan dibandingkan pasar-pasar lainnya. Yang pertama itu, persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi.
Di sini efisiensinya ada dua konsep. Yang pertama itu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Yang pertama efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai corak gabungan faktor-faktor produksi dapat digunakan. Gabungan yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya yang paling sedikit. Syarat ini dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Syarat yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan produk tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal dan biaya produksi yang paling minimal. Yang kedua ada efisiensi alokatif. Untuk melihat apakah efisiensi alokatif dicapai atau tidak, perlulah dilihat apakah alokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi telah dicapai tingkat yang maksimum atau belum. Yang kedua itu ada kebebasan bertindak dan memilih. Persaingan sempurna menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan di segelonan kecil masyarakat. Pada umumnya, orang berkeyakinan bahwa konsentrasi semacam itu akan membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatannya dan memilih pekerjaan yang disukainya. Juga kebebasannya untuk memilih barang yang dikonsumsinya menjadi lebih terbatas. Di dalam pasar yang bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikannya. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasiannya. Di samping memiliki kebaikan, pasar persaingan sempurna juga memiliki keburukan. Yang pertama itu ada persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi baru tersebut. Yang kedua, ada persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Di dalam menilai efisiensi perusahaan yang diperhatikan adalah cara perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien. Tetapi ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat ada kalanya merugikan. Yang ketiga ada membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah 100% sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang keempat ada biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Di dalam mengatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum, tersirat yang tidak dinyatakan pemisahan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Pemisalan ini tidak selalu benar. Perusahaan-perusahaan dalam bentuk pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi perkembangan teknologi dan informasi. Yang terakhir ada distribusi pendapatan tidak selalu rata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Kalau distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya.